Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum Fisika Dasar 2 materi jembatan Wheatstone F7. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Laila Ratna Anjani, NIM 2201153, Teknik Perminyakan D 2022. Untuk alur pembahasannya, kita mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metodologi, bab 4 analisa data dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, dan permasalahan. Untuk latar belakangnya, jembatan Wheatstone merupakan suatu susunan rangkaian listrik untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui harganya atau besarannya. Kegunaan dari jembatan Wheatstone adalah untuk mengukur nilai suatu hambatan dengan cara arus yang mengalir pada galvanometer sama dengan 0. Pada umumnya, jembatan Weston ini dipergunakan untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu tahanan yang nilainya relatif kecil sekali, umpamanya saja suatu kebocoran kabel tanah atau konsleting dan sebagainya. Tujuan dari praktikum ini yang pertama memahami prinsip jembatan Wheatstone dengan menggunakan simulasi, yang kedua mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. Untuk permasalahannya, yang pertama bagaimana memahami prinsip jembatan Wheatstone dengan menggunakan simulasi, yang kedua bagaimana mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. Kita masuk ke bab 2 dasar teori yang berisi materi dari jembatan Wheatstone. Jadi jembatan Wheatstone merupakan suatu alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christie dan dipopulerkan oleh Sir Charles Wheatstone. Rangkaian pada jembatan Wheatstone dibentuk oleh 4 buah hambatan yang membentuk segi 4 ABCD atau lebih. Konsep pada rangkaian jembatan Wheatstone digunakan untuk menentukan atau mengukur salah satu nilai hambatan yang tidak diketahui besarannya. Nah, rumus pada rangkaian seri atau paralel tidak dapat digunakan untuk menentukan hambatan pengganti pada rangkaian jembatan. Untuk persamaan yang berlaku sesuai dengan gambar ini, kita mengetahui untuk mencari RA-nya, yaitu R1 dikali R2 per R1 ditambah R2 ditambah R5 untuk mencari RB, R1 dikali R5 per R1 ditambah R2 ditambah R5 untuk mencari RC, R2 kali R5 per R1 ditambah R2 ditambah R5. Selanjutnya untuk mencari RB3 yaitu RB ditambah R3 dan untuk RC4 yaitu RC ditambah R4. Untuk rumus rangkaian paralelnya 1 per RB3 dikali C4 sama dengan 1 per RB3 ditambah 1 per RC4. Untuk mencari hambatan pengganti atau R totalnya sama dengan RA ditambah RB3 dikali C4. Nah, selanjutnya jika suatu rangkaian itu diberi sebuah tegangan atau V, maka rumusnya I sama dengan V per R total, di mana I itu tegangan yang diberikan pada rangkaian dengan satuan volt. Maaf, V itu tegangan yang diberikan pada rangkaian atau satuannya volt, I itu kuat arus, ampere, dan R totalnya itu hambatan penggantinya satuannya ohm. Kita masuk ke bab 3 metodologi. Untuk flowchart-nya seperti pada gambar, kita mulai dulu, lalu kita buka file simulasinya, kita membuat rangkaian, lalu mengatur nilai tegangan, dan pastikan sumber hambatannya itu nilainya 0. Lalu kita atur kelima nilai resistansi dan tegangan input baterainya pada setiap komponen. Kita catat yang terbaca pada amperemeter pada tabel perhitungan, lalu hitung nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir pada simulasi. Kita catat lagi hasilnya pada tabel perhitungan. Lalu yang terakhir kita ulang langkah dari 3 sampai dengan 6 tadi sebanyak 5 kali dengan nilai resistor dan tegangannya yang berbeda.
Untuk prosedur kerjanya sama, yang pertama kita buka dulu file simulasi, kita membuat rangkaian, kita atur nilai kedua tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan, pastikan nilai hambatan pada sumber tegangan bernilai 0. Atur kelima nilai resistansi di mana R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan R4, dan tidak sama dengan R5. Dan tegangan input baterai pada rangkaian simulasi dengan cara klik kanan pada setiap komponen, perhatikan nilai arus pada amperemeter, catat angka yang terbaca pada amperemeter pada tabel perhitungan. Hitung nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir pada simulasi, lalu catat hasil pada tabel hasil perhitungan. Yang terakhir, kita ulang langkah 3 sampai dengan 6 sebanyak 5 kali dengan nilai resistor dan tegangan yang berbeda. Untuk alat yang kita gunakan pada praktikum kali ini, kita menggunakan simulasi PET dibantu dengan simulasi Java. Untuk datanya cuma satu, di mana V-nya 55 sampai dengan 80 penambahan 1, berarti 55, 56, 57, 58, 59 sampai dengan 80. R1-nya 80 ohm, R2-nya 100 ohm, R3-nya 110 ohm, R4 90 ohm, dan R5-nya 70 ohm. Sebelum masuk ke materi bab 4, terlebih dahulu kita mengetahui cara untuk mengambil datanya menggunakan simulasi PET. Setelah kita buat rangkaiannya seperti ini, kita atur dulu R-nya dan V-nya, di mana R1-nya 80, R2-nya 100, R3-nya 110, R4-nya 90, R5-nya 70. Lalu untuk V-nya, kan ini kita mencari arusnya ya, arus atau I-nya. Jadi V-nya kita atur dulu karena data kita V-nya mulai dari 55 sampai dengan 80. Jadi jika V-nya kita atur ke 55. Yes, oke. Jadi jika R1 sampai dengan R5-nya diketahuinya seperti ini dan V-nya kita atur ke 55 volt, maka kita mendapat arus atau I-nya 0,58 ampere. Nah, karena kita sampai 80, kita coba langsung ke 80. Nih, oke. Jadi kalau V-nya 80, arus atau I-nya 0,85. Oke, sekian untuk cara kita mengambil data di simulasi PET. Selanjutnya, kita masuk ke bab 4, analisa dan pembahasan yang berisi analisa data, perhitungan, dan pembahasan. Nah, dari kita mengolah datanya pada simulasi PET, nah kita dapat nih yang ada di tabel tadi, di mana jika V-nya sekian, kita mendapat nilai I-nya. Untuk grafiknya ini naik ya, seperti yang pada digambar. Nah, selanjutnya kita membuat tabel regresi linear dari V dan I, di mana eh, di sini kan ada X dan Y. X ini sama dengan V dan Y-nya sama dengan I. Jadi jika X di sini, di sini kita dapat melihat diketahui nilai X, Y, X kuadrat, dan X dikali Y. Untuk total dari perhitungan X-nya 1755, untuk total dari Y-nya 18,6, total dari X kuadratnya 11 119 925, untuk XY-nya 1271,09. Nah, untuk perhitungannya yang pertama kita perhitungan R teori dulu, di mana ada RA, RB, RC, dan kita ketahui R totalnya atau hambatan penggantinya sebesar 94,39 ohm. Lalu kita menghitung I maksimalnya dengan rumus V per R. Selanjutnya ada rumus regresi linear di mana A1 kita ketahui nilainya 0,0106, A0-nya minus 0,0041, dan kita ketahui nilai Y-nya 94,339. Untuk perhitungan errornya didapat 0,054%.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Ada tiga. Yang pertama, berdasarkan grafik yang diperoleh arus I berbanding lurus dengan tegangan V serta berbanding terbalik dengan R, di mana semakin besar V, semakin besar juga nilai I-nya. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai R eksperimennya 94,339 dan R teoritisnya 94,39, di mana kedua sisi tersebut dimasukkan di dalam perhitungan error, di mana rumusnya XT per XA per XT dikali 100%. Nah, berdasarkan data yang didapatkan dalam percobaan praktikum, memiliki nilai I yang sama dengan perhitungan I menggunakan I sama dengan V per R atau I percobaan sama dengan I perhitungan. Yang terakhir, bab 5, kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan pada praktikum ini, yang pertama nilai R eksperimen tidak sama dengan nilai R teoritisnya, di mana R eksperimennya 94,39 dan R teoritisnya 94,9, sehingga diperoleh R-nya 0,54%. Yang kedua, nilai I simulasi sama dengan nilai I perhitungan. Nilai V tegangan berbanding lurus dengan I arus. Artinya semakin besar tegangan, semakin besar juga arus. Untuk sarannya, disarankan membaca modul praktikum sehingga paham pada saat melakukan praktikum dan diharapkan teliti dalam proses memasukkan dan mencatat data. Sepertinya ada keliru di bagian kesimpulan, jadi oke, eh, untuk R eksperimennya hasilnya 94,339 dan untuk nilai R teoritisnya 94,39. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.